Bahan ini ya bro, power soil atau pupuk pembenah tanah ya, dengan pupuk organik asam humat ya bro. Dan ini kalsium orihara dengan kandungan asam amino dan boron plus tembaga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi atau ketemu lagi ya bolo di channelnya AVS Pro Multimedia Alas Roban. Di pagi hari ini saya akan melakukan pengocoran bolo. Ini baru berangkat ini jam 7. Saya akan melakukan pengocoran bolo, dan kita mau lihat cek pH tanah juga karena sering terjadinya hujan. Ini pupuk kocornya bolo, dan ini alat kocornya. Dan kita akan masuk ke lahannya ya bolo. Oke bolo, kita sudah masuk ke lahan dan alat sudah kita siapkan, alat kocornya. Dan pupuknya juga sudah kita siapkan ya bolo. Pupuknya sudah kita siapkan. Ini ada 2 kalsium. Ada 2 kalsium dan power soil. Tapi kita lihat dulu bolo kelembapan di lahan saya ya bolo. Kita lihat dulu kelembapan di lahan saya karena kemarin sore habis hujan ya. Sebentar sih tapi deras sekali. Oke bolo, kita akan melakukan pengocoran dengan 2 bahan ini ya bolo. Power soil atau pupuk pembenah tanah ya, dengan pupuk organik asam humat ya bolo. Dan ini kalsium orihara dengan kandungan asam amino dan boron plus tembaga ini. Ini kamera saya ini culun bolo, nggak bisa terang, nggak bisa fokus ya. Pokoknya ini kandungannya ini plus boron dan tembaga, kalsium orihara ini. Sebelum kita melakukan aplikasi pengocoran, kita lihat dulu atau kita cek lahan dan tingkat kelembapannya ya bolo. Oke bolo, kita lanjut jalan dulu bolo. Ini seperti ini ya bolo. Ini ada tanaman timun tapi sudah saya cabut bolo. Sudah saya cabutin, ini sudah mati. Biar tinggal cabenya saja ya, karena tanaman timun ini sudah tua dan sudah waktunya dicabut. Kita cek tingkat kelembapannya ya bolo ya, daerah sini ya, karena kemarin sore itu hujannya sangat deras sekali bolo. Kita cek kelembapan ya bolo, pakai pH tanah ini seperti ini. Oke bolo, kita cek pH tanahnya bolo. Oke bolo, pH tanahnya normal sih, tapi kita cek kelembapannya ya bolo ya. Kita cek kelembapannya, pH tanahnya normal 6,5. Dan kita cek kelembapannya, kita tekan ini tombol ini untuk cek kelembapan. Nah ini saya cek kelembapannya, ini 7 mentok ini bolo. Nah ini 7 mentok saya cek tingkat kelembapan ya bolo. Ini berarti kelembapan di lahan saya ini sangat-sangat lembab ya bolo. Ini cara ngukurnya kelembapan tuh seperti ini ya bolo. Kalau dia naik, dia kelembapannya sangat tinggi, tapi dia kalau ini saya lepas. Ini kalau saya kalau naik begini berarti tingkat kelembapannya tinggi, tapi kalau begini ini kurang air seperti itu bolo. Jadi kalau di ininya dipencet tombolnya, jadi dia kalau naik begini berarti airnya kebanyakan ya bolo, atau jenuh seperti itu bolo, kalau ngitung pH tanah manual seperti ini bolo. Jadi kalau begini dia
kadar airnya kurang. Nah, kalau begini dia terlalu jenuh airnya. Nah, makanya dari itu bolo, kita cek pH tanah itu seperti itu ya bolo. Kalau ada kekurangan bisa mohon diberi masukan untuk komentar ya. Kalau saya ngitungnya seperti itu bolo. pH tanah normal tapi kelembapannya ini sangat-sangat lembab seperti itu di lahan saya bolo. Oke bolo, saatnya kita lakukan aplikasi. Sebelum kita lakukan aplikasi, kita cek dulu tanaman kita ya bolo. Oke, seperti itu ya bolo ya. Kita akan melakukan pengocoran kalsium bolo untuk menaikkan pH tanah atau menstabilkan pH tanah di lahan kami ini karena tingkat kelembapannya masih sangat tinggi. Dengan memakai kalsium ya bolo dan asam humat, semoga pH tanah selalu terjaga dan tidak drop. Ini sudah mulai ada bunga-bunganya ini bolo ya. Mantap ini batangnya ini bolo ya. Sangat-sangat menyenangkan. Nah, ini bolo sudah membawa bunga pecah cabangnya. Alhamdulillah bolo ya. Supaya di lahan ini tidak rentan terhadap penyakit atau jamur ya bolo yang mengakibatkan tanaman kita layu ya. Kita tanggulangi dengan pengocoran kalsium. Sudah mulai pecah cabang ya bolo dan membawa bakal bunga. Oke bolo, yuk saatnya kita lakukan pengaplikasian dan pencampuran kalsiumnya ya bolo. Lanjut bolo. Oke bolo, saatnya kita melakukan pencampuran ya bolo. Power soil atau asam humat atau pembenah tanah ya, ini pupuk pembenah tanah dan kalsium. Berapa dosis yang akan saya berikan untuk 200 liter air ini ya. Ini 200 liter air Dream ini 200 liter air ya bolo. Berapa dosis yang akan saya campurkan di air 200 liter ini ya. Oke, saya akan melakukan pencampuran ya bolo. Ini 1 kilo kita campurkan semuanya bolo. Dan kita aduk-aduk dulu, kita larutkan dulu bolo. Kita pakai 1 kilo ya bolo untuk 200 liter air. Dan asam humatnya kita pakai setengah kilo. Ini tadi sudah saya timbang di rumah. Ini setengah kilo ya bolo. Langsung kita campur. Ini setengah kilo.
kita remas-remas bolo, karena power soil ini mengendap kalau tidak diremes-remes. Biasanya itu mengendap di dalam, itu biasanya mengendap bolo. Kita netralkan, kita naikkan pH tanah kita yang lembab ini ya bolo. Karena di wilayah alas roban itu sering terjadi hujan bolo. Ini panas, pagi panas, siang panas, sorenya hujan, biasanya kayak gitu bolo. Jadi tanaman rentang terhadap serangan virus atau bakteri jahat karena kelembapan sangat tinggi ya. Kita naikkan pH tanah dengan kalsium ya bolo. Oke, tidak banyak cakap lagi bolo, kita cut dulu supaya tidak kelamaan nunggu ini tercampur dengan merata ya bolo. Karena ini masih menggumpal-gumpal seperti ini kalau power soil. Saya cut dulu, nanti kita sambung lagi. Oke bolo, setelah saya aduk-aduk selama 3 menit dan kita diamkan selama 10 menit ya bolo. Ini sudah merata. Ini sudah merata. Saatnya kita lakukan aplikasi pengocoran ya bolo. Nah, ini sudah merata, sudah tercampur merata ya bolo. Oke bolo, kita lakukan aplikasi pengocoran. Kita tuang ke dalam drigen yang 20 literan ini ya bolo. Kita kocor manual. Oke, seperti itu ya bolo. Kita lanjut untuk pengocoran bolo. Oke bolo, saatnya kita melakukan aplikasi pengocoran dengan kalsium. Ini ya bolo. Kita mulai dari awal ini. Ini lahan orang ini bolo. Kenapa saya selalu tidak melakukan pemupukan atau penyepraian tidak di satu tempat, biar tidak ada dusta di antara kita bolo. Oke bolo. Ini cabai saya ya bolo. Nah, ini juga nih bolo, ini. Saya tidak melakukan pengaplikasian pengocoran atau penyemprotan atau apa, tidak di satu tempat. Kalau nanti di satu tempat mungkin dibilang tanamannya yang bagus itu aja ya bolo. Biar kita lihat semuanya bolo. Nah, ini seperti ini bolo. Ini jam segini belum ada sinar matahari karena tingkat kelembapannya sangat tinggi. Jadi kita aplikasikan dengan pengocoran kalsium untuk menanggulangi tingkat kelembapan di lahan cabai saya bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun ngocor atau ngobati tanduran, muga-muga kalis ing sambikala. Muga-muga tandurane subur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu bolo. 150 sampai 200 mili ya bolo per lubang tanam. Oke, seperti itu. Seperti itu ya bolo. Kita tidak melakukan aplikasi pemupukan atau pengocoran atau penyepraian di satu tempat ya bolo ya. Maksudnya di satu tempat itu kita perlihatkan tanaman yang bagus saja, tidak bolo. Ini saya pindah-pindah lokasi biar tahu tanaman saya, biar tidak memilih yang bagus atau yang jelek. Ini saya di tempat yang lain juga ini bolo ya. Biasanya kan ada bolo pembuat konten itu dibikinnya di satu tempat saja yang bagus, diambil tempat yang bagus ya bolo ya. Kalau saya ini tidak bolo, pindah-pindah lokasi, tapi satu tempat bolo, satu lahan maksud saya bolo. Seperti itu bolo. Waduh, ini ada yang putus ini bolo, patah. Ini patah. Mungkin ini ada perempelan daun sengon ya bolo ya. Mungkin ada perempelan daun sengon mengenai ini. Nggak apa-apa.
kita kocor. Nah, seperti ini bolo, biar nggak ada dusta, nggak pilih-pilih tanaman yang bagus seperti itu bolo. Oke bolo, karena masih awal pengocoran, kita lanjut ya bolo, biar cepat kelar. Oke bolo, tak lanjut bolo. Cara saya melakukan penetralan tanah atau menyetabilkan pH tanah di lahan yang lembab, sangat lembab dan sering terjadi hujan. Saya selalu mengocor dengan kalsium dan pembenah tanah. Pembenah tanah itu bisa asam humat atau power soil ya bolo ya. Seperti itu cara saya melakukan pengocoran dan perawatan cabai di musim hujan yang ekstrim ini, kadang panas kadang hujan. Oke bolo, semoga video ini bermanfaat untuk petani pemula, terutama petani seperti saya dan petani cabai Indonesia. Semoga jangan pantang menyerah. Tanpa kegagalan kita tidak tahu kesuksesan, maka dari kesuksesan itu berawal dari kegagalan. Oke bolo, tetap semangat dan jangan lupa like, share, dan komen di channelnya AVS Pro Multimedia Alas Roban. Untuk petani Indonesia tetap maju dan semangat. Salam sukses bersama.